وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yaitu qiyamul lail Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ramadan. An Zaid bin Sabit dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anna Rasulullah SAW ittakhadha hujratan. Terus Nabi SAW selalu membuat bilik. Qala, kemudian beliau berkata, asibtu annahu qala min hasir. Aku mengira bahwa dia berkata dari jerami. Di Ramadan, biliknya itu dari jerami kira-kira. Dan itu dibuat di Ramadan. Fasalla fiha layaliya, fasalla bisolatihi nasun min ashabihi. Kemudian beliau sholat di dalamnya beberapa malam. Kemudian para sahabat mengikuti sholat beliau di belakangnya. Kemudian falamma alima bihim ja'ala yaqudu. Kemudian ketika beliau mengetahui mereka, maksudnya ada yang makmuman, maka beliau pun duduk. Wa kharaja ilaihim faqala, kemudian Nabi SAW keluar kepada para sahabat dan berkata, qad araftul ladzi ra'aitum min soni'ikum. Aku telah mengetahui apa yang kulihat dari perbuatan kalian. Nah, hadis ini kemudian dijabarkan oleh penulis, wahai hamba Allah, yang pertama perhatikanlah dengan sholat malam Ramadan. Dan hendaknya sholat Anda karena iman dan disyariatkan atau disunahkan sholat malam Ramadan dan Anda berharap pahala di sisi Allah dalam mendirikan sholat malam tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang kemudian mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang kedua, dan ketahuilah bahwa mendirikan sholat malam di dalam bulan Ramadan tidaklah wajib, akan tetapi hanya sunnah dan di dalam terdapat keutamaan yang sangat agung. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW tentang sholat bersama dengan imam, gitu kan. Tapi sebelumnya di sini adalah sholat sendirian, maka Nabi SAW memberikan dorongan untuk mendirikan sholat malam tanpa memerintahkan mereka dengan kuat. Jadi ini sifatnya himbauan gitu. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kemudian Nabi SAW wafat dan perkara tersebut tetap berada seperti itu. Artinya nggak diwajibkan. Artinya nggak ada jamaah tarawihnya. Gitu. Nah, kemudian itu terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar, kemudian barulah muncul di Khalifah Umar, di mana atas inisiatif beliau kemudian mengadakan sholat jamaah tarawih. Dan ini sebagian orang berpendapat berarti ini bid'ahnya Umar, enggak ya. Gitu. Jadi Khalifah Rasyidin itu punya legitimasi, punya keabsahan hukum untuk kemudian memutuskan sesuatu dalam agama ini. Dalam sabda Nabi SAW dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wahidin. Jadi buat kamu gitu kan, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Jadi khulafa'ur rasyidin itu kalaupun memutuskan sesuatu, maka insya Allah itu di atas hidayah. Namanya juga khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Gitu kan. Maka jangan sampai kita mengatakan ini bid'ah, itu enggak ya. Jadi itu sholat tarawih itu bukan bid'ah. Jadi itu memang dirumuskan oleh Umar dan Umar radhiyallahu anhu punya legitimasi, punya keabsahan hukum untuk memutuskan. Kemudian yang ketiga, dan jika Anda sholat bersama dengan imam, maka janganlah Anda berpaling sampai imam selesai. Karena ada sebuah hadis keutamaan sholat bareng imam. Jadi jangan buru-buru pulang. Inna rajula idza sholama al imam hatta yansorif husiba lahu qiyamul lailah. Maka seorang laki-laki jika sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka akan dihitung sholat malam suntuk. Maka sholat dengan imam. Apalagi imamnya udah bacaannya nggak panjang gitu kan. Maka nikmati itu. Tapi kalau imamnya bacaan ini udah nggak panjang, sholatnya cepat banget gitu kan, maka jangan ikut yang sholat seperti itu. Yang keempat, jika Anda telah sholat bersama dengan imam, maka teruslah bersama dengannya sekalipun dia sholat lebih dari 11 rakaat. Jadi kamu mencari yang 11 rakaat nggak ketemu, ternyata ketemunya 23, ikut aja nggak apa-apa. Ini sudah pernah kita bahas di kitab yang lalu kan, bahwasanya sholat malam itu bebas, mau 11 silakan, 13 silakan, 20 silakan, 40 silakan, 60 silakan. Yang penting terjadinya dari habis isya sampai
sebelum subuh. Jangan sampai udah nabrak subuh sampai rasa subuhan, lagi tahajud atau on subuhan. Nah, ini benar ya gitu. Karena bilangannya tidak dibatasi. Dan carilah seorang imam yang alim, fakih, mempraktekkan sholat sebagaimana datang dari Nabi SAW. Jadi kalau kamu bisa cari tarawih yang bacaannya bagus, imamnya sholatnya enak, nah itu menyenangkan gitu. Dan jika imam tersebut suaranya bagus hingga membuat Anda khusyuk di dalam sholat, di belakangnya maka sholatlah di belakangnya. Jadi suruh nyari imam-imam yang bacaannya bagus. Nah, agar kemudian kita khusyuk gitu kalau kemudian sholat bersama imam. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahsaninna sautan bil Quran." Sungguh termasuk di antara yang paling bagus suaranya dengan Quran, alladzi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Jadi orang yang bacaan Qur'annya terbaik itu kalau kamu dengar dia baca, kamu itu takut sama Allah, tambah gitu loh rasa takutmu. Gampangannya gini, saya itu kalau dengerin imam-imam yang dia baca soal neraka, saya langsung nangis misalnya gitu. Wah ini kayak gitu tuh yang dicari gitu kan. Cari imam-imam yang kayak gitu, jangan kemudian imam-imam yang dia mau memperbagus bacaan tapi dia sendiri juga nggak ngerti baca apa gitu loh. Ya mungkin hafal Quran tapi pas ditipu di ayat-ayat neraka dia itu ya biasa aja. Makanya kamu kalau lihat imam-imam haram gitu kan, wah luar biasa itu. Meleleh di dalam mata walaupun kamu nggak paham artinya itu bisa meleleh. Itu ya. Jadi carilah imam-imam seperti itu. Di mana ya? Cari. Nah, kalau udah cari ketemu, ya di istiqomah aja di situ setiap tahun gitu. Walaupun agak jauh dari rumah, nggak apa-apa. Allah Ta'ala. Yang kelima, jika Anda sholat tarawih maka perbaguslah sholat Anda dan panjangkanlah atau sholatlah di belakang imam yang memperbagus sholat dan memanjangkannya. Jadi menurut nomor 5 ini kalau mau sholat sendiri nggak apa-apa. Dan memperpanjang sholat itu nggak harus kemudian kamu hafal Quran. Kamu bahkan sholat sambil baca Quran boleh. Ini konteksnya sholat tarawih ya. Kalau sholat wajib nggak boleh. Maka berdasarkan hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bagaimana sholatnya Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan, maka beliau menjawab radhiyallahu an, maka Rasulullah SAW yazitu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asharata rakaatan. Nabi SAW nggak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an fala tasal an husnihin fala tasal an husnihinna watulihinna. Maka beliau sholat 4 rakaat dan kamu jangan tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. 4 rakaat. Terus leren istirahat. Semua sholat arba'an falatas al an husnihinna watulihinna. Lalu sholat lagi 4. Jangan kamu tanya nih gimana bagus dan panjangnya. Summa yusolli salasan. Kemudian sholat 3 rakaat. Faqalat Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir. Apakah engkau tidur sebelum witir? Qala ya Aisyah inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya jadi Nabi itu punya sunnah ya, sunnah yang jarang diketahui orang atau banyak orang belum tahu. Itu habis tahajud beliau tidur sebentar. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasul, apakah engkau tidur dulu sebelum witir? Nah, jadi bagusnya itu setelah tahajud 8 rakaat itu tidur dulu sebentar, nah, terus bangun witir. Nah, Aisyah bertanya, loh kok jenengan tidur sebelum witir? Maka Nabi pun menjawab, sesungguhnya mataku merem tidur, tapi hatiku enggak. Jadi beliau tidur sejenak untuk melepas lelah gitu. Nah, kita tidur bablas subuh nganti awan, mending jangan tidur kalau kita. Ya. Tapi kalau kita bisa kayak Nabi SAW, ya tidur sebentar nanti bangun, ya monggo. Tapi kalau nggak bisa jangan. Nah, kemudian di sini kan dikatakan 4-4 gitu kan. Nanti di hadis yang lain, nah sholatul lail masna dua-dua gitu. Jadi 4-4 di sini maksudnya 4 itu terus istirahat, 4 istirahat. Nah, tapi 4-nya itu 2 salam sebenarnya gitu. Nah, sebagian orang berpendapat 4 ini 4 rakaat 1 salam. Nah, ini yang terjadi dalam mazhab Abu Hanifah menggunakan dalil ini. Nah, kalau ditambahkan dikuatkan dengan hadis lain, sholat lail itu 2 salam 2 salam. Jadi 2 salam 2 salam ketemu 4 istirahat. Nah, istirahatnya ini yang disebut dengan tarawih gitu loh. Dan ketika kemudian kenapa diperlukan istirahat? Karena ini jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Jadi harusnya 4 rakaat ini menyebabkan orang itu bacaannya udah bagus dan panjang dan kesel gitu loh, sehingga butuh istirahat gitu. Rakaat siji qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq,
ketiga qul a'udzu birabbin nas, rakaat keempat ina atau inakal kausar, terus dadak leren ngopi sik ya. Lu. Jadi kalau bacaannya pendek-pendek ya nggak harus leren. Kalau emang bacanya panjang-panjang kayak Nabi SAW, nah, nanti dalam sebuah riwayat itu dilakukan bacaannya itu satu rakaat itu 200 ayat gitu kan. Nah, maka kalau udah segitu ya benar capek gitu kan. Ya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Su'ila Rasulullah SAW ayyus sholati afdol qala tulal kunut." Nabi SAW pernah ditanya sholat mana yang lebih utama, maka beliau menjawab yang paling lama berdirinya. Ini kalau nggak paham kunut itu dikatakan berarti waconan kunutnya yang paling dawa itu enggak ya. Jadi berdiri maksudnya. Walaupun berdiri dengan membaca doa kunut itu juga bagian dari memperpanjang sholat juga bisa gitu. Tapi konteksnya adalah berdiri dan yang utama adalah karena baca Qur'annya. Kemudian yang keenam, jika Anda sholat tarawih bersama dengan imam, lalu dia memanjangkan hingga dekat fajar, jadi sampai mendekati fajar, maka janganlah Anda termasuk golongan orang yang kok bosan, yang bosan itu, bosan kali ya. Akan tetapi teruslah bersama imam di dalam sholatnya. Berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sumna ma'a Rasulillah SAW, kami berpuasa bersama Nabi SAW Ramadan pada bulan Ramadan, walam yakum bina syai'an, dan kemudian beliau tidak berdiri sholat bersama kami min sahri minas sahri dalam satu bulan itu hatta bagia sab'un, sampai dalam satu bulan itu tersisa 7 hari tok. Waqoma bina hatta dhahaba sulusul lail falamma kanat as-sadisu lam yakum bina falamma kanal khamisu qoma bina hatta dhahaba satrul lail." Maka beliau ketika tersisa 7, lalu beliau sholat bersama kami hingga sepertiga malam. Jadi di 7 malam terakhir itu, berarti malam yang keberapa tuh? 23. Beliau sholat sampai sepertiga malam yang terakhir. Jadi habis isya sampai sepertiga malam terakhir. Maka pada hari sisa yang ke-6, berarti berapa itu? 24-nya gitu. Maka beliau tidak berdiri bersama kami. Jadi beliau nggak keluar. Maka pada saat sisa hari yang ke-5, berarti yang ke-25, 23, 25, maka beliau berdiri bersama kami hingga separuh malam, sampai setengah malam. Jadi kalau sepertiga malam itu, misal malam itu dari maghrib sampai subuh, ya, maka ada sepertiga nih, itu ya kira-kira sampai jam 9, jam 10 gitu. Jadi di malam yang ke-27 tarawih habis isya sampai sekitar jam 9, jam 10. Nah kemudian ketika malam yang ke-25, berarti ganjil yang kedua, beliau, ya ganjil yang kedua. Ganjil pertama kan 21, terus 23, 25, 27. Nah berarti ganjil yang ketiga. Tapi beliau mulainya di 23-nya, kemudian di 25-nya, beliau sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Kemudian saya pun berkata, gitu, fakultu ya Rasulullah lau nafaltana qiyama hadhihi lailah wa qala innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif khusiba lahu qiyamul lailah qala falamma kanat ar-rabi'atu lam yakum falamma kanat as-salisatu jama'a ahlu wa nisa'uhu wan nas faqama bina hatta khashina ay yafutanal falah. Jadi ketika kemudian sudah malam yang ke-25, maka saya bertanya kepada Nabi SAW, seandainya Anda melakukan sholat nafilah bersama kami untuk mendirikan malam ini. Artinya si penanya di sini yaitu Abu Dzar pengen supaya jenengan imamilah sampai rampung lah, sampai pagi lah gitu gampangannya gitu. Maka beliau mengatakan sesungguhnya seorang jika sholat bersama imam sampai selesai, maka itu dihitung sholat sepanjang malam. Jadi hadis yang panjang itu ini loh hadis yang pendek. Barang siapa yang sholat bareng imam itu akan dihitung sholat sepanjang malam itu dawane ini ya, biasanya dipotong di situ. Nah, tapi yang menarik apa? Kemudian beliau Abu Dzar berkata, maka pada sisa malam yang keempat, artinya malam 26, beliau tidak keluar untuk sholat. Maksudnya ya di rumah tetap sholat, tapi nggak ke masjid. Maka pada malam yang sisa 3, berarti 27, beliau kemudian mengumpulkan keluarga, istri beliau dan manusia di woro-woro ayo-ayo gitu kan. Kemudian beliau memimpin sholat bersama kami sampai kami khawatir melihat kehilangan falah. Hayalan falah itu ayo sholat, berarti khawatir kita kemudian kehilangan al-falah gitu. Nah, falah di sini bukan sholat ya, tapi lebih kepada ditanya wamal falah gitu kan. Apa itu falah gitu? Al-falah as-sahur. Jadi dalam hadis kan dikatakan tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Nah, barokah ini bagian dari falah gitu. Nah, lam yakum bikiyatal syahri.
bagi atas sahri, bukan bi. Lam yakum bagi atas sahri. Kemudian beliau tidak berdiri sholat bersama kami pada sisa bulan itu. Artinya di malam yang 28, 29, 30, nah, beliau SAW sholat sendiri, nggak ngimami orang. Di sini pelajarannya, Nabi ngimami tarawih itu cuma di malam 23, 25, 27. Jadi tarawih itu hukumnya nggak wajib. Tapi beliau kemudian fokus di malam-malam ganjil. Nah, tapi kemudian apa? Kalau kita memang nggak punya kesibukan, nggak ada acara gitu loh. Daripada tongkrongan ra jelas, daripada kongko-kongko nggak jelas gitu kan, maka tarweh bareng imam gitu loh. Dari mulai habis isya sampai misal jam 8, setengah 9 itu kan nggak lama gitu kan. Maka kita dihitung sholat semalam suntuk gitu ya. Maka itu yang harus kita prioritaskan. Jangan kemudian wah kan nggak wajib, akhirnya mau dolan gitu, sia-sia waktu kita. Yang ketujuh, yang paling utama di dalam mendirikan malam Ramadan adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, menutup salat malam dengan sholat malam dengan witir berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahasanya seorang bertanya kepada Rasulullah tentang sholat malam, maka beliau pun menjawab, sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua-dua. Fa idza khosya ahadukum subha, kalau seseorang khawatir masuk subuh sholat rakaatan wahidan, maka sholat 1 rakaat. Tutiru lahum ma qad shalla, maka itu digunakan untuk menutup sholat yang dikerjakan sebagai witirnya gitu. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, ij'alu akhira sholatikum bilail witron. Jadi kan sholat terakhir kalian pada malam hari itu sholat witir. Dan sholat witir itu satu rakaat itu sudah sah. Benar-benar 1 rakaat kamu berdiri, Al-Fatihah, baca surat pendek, rukuk, sujud, gitu kan. Kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud, salam, udah 1 rakaat itu udah sah. Usahakan gitu kan.